Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bil jazil thawab wa aw'ada man asahu wa khalafahu asatal azab. Ashhadu an la ilaha illallah munazzahun anil ashab wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul awwab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil ajami wal arab wa ala alihi wa ashabihi bi yawmina hadha ila yawmil ma'ab. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita bersama-sama berupaya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sesungguhnya, yaitu takwa yang didefinisikan oleh para ulama, imtitsalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Satu upaya yang maksimal dan tidak pernah ada putus-putusnya untuk senantiasa berusaha mengendalikan, menundukkan hawa nafsu kita dalam rangka tunduk, taat, patuh, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat takwa bukanlah merupakan kedudukan. Takwa bukan merupakan pangkat, apalagi jabatan. Takwa adalah merupakan proses yang tidak pernah kenal berhenti. Selama roh masih bersemayam dalam jasad kita, selama hayat masih bersemayam dalam badan kita, maka selama itu pula kita masih diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menundukkan, mengendalikan hawa nafsu kita dalam rangka taat, patuh, tunduk, melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang konsisten istiqomah hingga akhir hayatnya, mereka akan mendapatkan surga Jannatun Na'im mu'iddat lil muttaqin yang Allah sediakan bagi mereka yang konsisten istiqomah di dalam mengendalikan nafsunya untuk taat, patuh, melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan muttaqin, orang yang istiqomah hingga akhir hayat kita, dan kita akan mendapatkan surga Jannatun Na'im yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu surah di dalam Al-Qur'an yang ini jelas sekali berkaitan dengan peristiwa menjelang dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita hafal semua surat ini karena ini adalah sebuah surat pendek, yaitu surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ayat ini menceritakan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengirimkan burung yang dikenal dengan istilah burung ababil, yang Allah kirimkan dalam rangka menghancurkan pasukan Abraha yang berasal dari Yaman ketika itu, yang memiliki tujuan datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini diabadikan di dalam surat Al-Fil. Oleh karenanya Allah awali surat ini dengan kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah kalian melihat apa yang Allah lakukan terhadap ashabil fil, yaitu tentara gajah yang berasal dari Yaman yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abraha.
Namun yang menarik dari surat ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum terjadinya peristiwa Allah mengirimkan pasukan burung yang bernama Ababil yang kemudian melemparkan batu yang disebut dengan sijil, sehingga pasukan Abraha pada saat itu mengalami kehancuran sehancur-hancurnya. Namun ada peristiwa yang terjadi menjelang peristiwa kejadian itu, yaitu ketika Raja Abraha datang ke kota Mekah yang memang bermaksud ingin menghancurkan Ka'bah. Karena Raja Yaman ini memiliki ambisi untuk mengalihkan ziarah orang-orang muslim dari Mekah ke Yaman. Oleh karenanya di Yaman beliau membangun bangunan seperti Ka'bah, tapi lebih mewah dari Ka'bah, lebih indah dari Ka'bah. Bahkan dikatakan di dalam keterangan-keterangan kitab para ulama, Abraha membangun Ka'bah ini dengan bahan dari emas, kemudian dihiasi dengan permata berbagai macam jenisnya. Tujuannya, apalagi kalau bukan kepentingan ekonomi, agar umat Islam yang saat itu, bukan hanya umat Islam, bahkan sebelumnya yang biasa berziarah ke kota Mekah beralih ke kota Yaman. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki kota Mekah, Raja Abraha singgah di satu desa, kemudian mendirikan tenda di situ sebelum melakukan penyerangan ke kota Mekah. Kemudian dia mengutus 2 orang di antara pengawalnya untuk merampas harta orang-orang yang tinggal di Mekah. Maka terjadilah perampasan itu, termasuk di dalamnya adalah 100 ekor unta milik kakek daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Talib, Abdul Muttalib. Hartanya dirampas, sehingga kemudian ketika penduduk Mekah melaporkan bahwa hartanya telah dirampas oleh Raja Abraha ke Abdul Muttalib, maka kemudian Abdul Muttalib mengatakan, sudah, kalian tidak usah berangkat, biar aku yang akan menghadap ke Raja Abraha. Kemudian berangkatlah kakek Nabi kita Muhammad SAW menemui Raja Abraha. Ketika sampai di hadapan Raja Abraha, dia bertanya kepada Abdul Muttalib, siapa anda? Saya Abdul Muttalib, wali daripada kota Mekah yang dipercaya oleh masyarakat kota Mekah untuk memimpin kota Mekah ini. Apa maksud kedatanganmu? Maka kemudian Abdul Muttalib menjawab, wahai Abraha, saya tahu tujuan kau datang kemari ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi saya datang ke sini bukan untuk meminta engkau menghentikan apa yang menjadi niatmu. Tapi ya saya datang ke sini hanya untuk meminta kembali 100 ekor unta yang milikku dan juga milik masyarakat kota Mekah yang telah engkau rampas. Mendengar jawaban Abdul Muttalib, Raja Abraha kemudian tertawa sekeras-kerasnya. Wahai Abdul Muttalib, saya kira kedatanganmu kemari mengatasnamakan masyarakat Mekah untuk menghentikan aku menghancurkan tempat ibadahmu yang kau muliakan, yaitu Ka'bah. Tapi setelah saya mendengar jawaban, betapa rendahnya engkau dan masyarakat Mekah, ternyata yang kalian pikirkan hanyalah kepentingan pribadi. Ternyata yang kalian pikirkan hanyalah harta milik kalian sendiri. Kalian tidak peduli apakah rumah ibadahmu akan hancur atau tidak. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi inti dari peristiwa ini adalah apa yang disampaikan oleh Abdul Muttalib. Beliau mengatakan, wahai Abraha, yang aku minta adalah harta milikku, yang kami minta adalah harta milik kami, dan itu yang menjadi tempat kami bergantung nafkah setiap harinya. Adapun apa yang kau akan hancurkan, Ka'bah yang akan kau hancurkan, itu bukan milikku, itu milik Allah. Ada yang memilikinya dan ada yang menjaganya. Bukan kami tidak peduli apakah nanti akan hancur atau tidak, tapi kami percaya dan yakin bahwa pemilik apa yang menjadi tujuan kau hancurkan tidak akan mungkin membiarkan kau menghancurkannya.
Maka kemudian Abraha mengembalikan unta-untanya Abdul Muthalib. Setelah kembali ke kota Mekah, kemudian Abdul Muthalib mengatakan kepada penduduk Mekah, wahai seluruh penduduk Mekah, keluarlah kalian semua dari kota Mekah, naiklah ke atas bukit untuk kita menyaksikan sebentar lagi apa yang Allah akan lakukan terhadap tentara gajah. Maka terjadilah peristiwa itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Abraha memasuki kota Mekah. Sebelum berhasil menghancurkan Ka'bah, datang ribuan ekor burung yang disebut dengan burung ababil, yang kemudian membawa batu masing-masing di paruhnya dan di kedua kakinya, yang menurut keterangan para ulama, setiap batu yang dibawa oleh burung ababil itu sudah tertulis namanya masing-masing yang akan menghancurkan setiap tentara daripada Raja Abraha. Maka kemudian yang terjadi, Raja Abraha beserta pasukannya hancur lebur disebabkan oleh kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa diambil? Oleh karenanya surat Al-Fil ini adalah merupakan surat yang sangat luar biasa pentingnya dalam perkembangan agama Islam hingga saat ini. Didasari dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Muthalib tadi ketika berkata kepada Raja Abraha, wahai Abraha, apa yang aku minta adalah apa yang menjadi milik kami, sedangkan apa yang kau hancurkan adalah memiliki pemiliknya sendiri, Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya dan akan memeliharanya, dan dia akan berkehendak apapun yang dikehendakinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, hikmah dari apa yang disampaikan oleh Abdul Muthalib bahwa agama ini bukan hanya Ka'bah, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan milik kita, ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW tegas dikatakan ialah dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran ini. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini tidak bergantung kepada umat Islam. Bisa saja terjadi Al-Quran ini hilang dari Indonesia, tapi yakinlah bahwa Al-Quran tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Kenapa? Yang menjaga adalah pemilik dari Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga agama Islam ini. Agama ini tidak pernah bergantung kepada seseorang. Agama ini tidak pernah bergantung kepada sekelompok orang. Agama ini tidak pernah bergantung kepada satu kelompok organisasi masyarakat apapun. Agama ini tidak bergantung kepada pemerintahan siapapun. Kenapa? Agama ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang akan menjaganya. Oleh karenanya jangan pernah merasa bahwa kamilah penjaga agama, bahwa kamilah yang melestarikan agama ini. Tidak sama sekali. Yang engkau lakukan, yang Anda lakukan hanyalah berdakwah menyebarkan agama ini. Apakah agama ini akan lestari? Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus diambil pelajaran hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau agama Islam ini bergantung kepada seseorang, tentulah agama ini akan mati ketika Rasulullah SAW wafat. Karena beliaulah yang paling berhak, yang paling mengerti, yang paling menguasai tentang agama ini. Karena beliau yang langsung menerima wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nyatanya ketika Rasulullah wafat, ada penerusnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian para sahabat berikutnya diteruskan oleh para tabi'in, tabi'in dan tabi'in, sehingga kemudian sampai kepada kita. Telah berlalu para sahabat dengan kelebihannya masing-masing, dengan upayanya, usahanya masing-masing menyebarkan agama Islam ini. Telah berlalu para tabi'in, telah berlalu tabi'in dan tabi'in, telah berlalu para ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan imam-imam yang lain.
Tapi ketika mereka berpulang ke rahmatullah, agama ini berjalan seperti biasa. Karena memang agama ini adalah agama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah menggantungkan agama ini kepada seseorang. Jangan pernah menggantungkan agama ini kepada sekelompok orang. Jangan pernah menggantungkan agama ini kepada sebuah organisasi keagamaan. Kenapa? Karena itu semua akan berlalu. Orang yang kita gantungkan agama ini, dia akan wafat. Sekelompok masyarakat yang kita gantungkan agama ini, dia akan bubar pada waktunya. Organisasi yang kita gantungkan agama ini kepadanya, dia tidak akan bertahan selamanya. Pasti suatu saat akan mengalami sama seperti yang lainnya. Tapi tidak boleh kita mengatakan bahwa dengan kepergian mereka, dengan berpulangnya mereka ke rahmatullah, dengan bubarnya organisasi, Islam akan hancur. Tidak sama sekali. Karena agama ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang akan memastikan, Allah yang akan menjaga agama ini hingga yaumil akhir nanti. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang agama ini disebarkan oleh orang-orang yang kadang-kadang kita tidak pernah sangka-sangka. Berapa banyak di luar negeri sana seperti Taiwan, Singapura dan lain sebagainya, agama Islam ini bisa tersebar melalui para TKW yang bekerja di sana. Mereka adalah orang-orang santri-santri dari kampung-kampung, dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain sebagainya. Ketika mereka bekerja di sana, mau tidak mau mereka mengajarkan agama Islam ini, sehingga Islam tersebar di bumi yang tadinya tidak pernah dipakai sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan para ulama yang menyebarkan Islam di Korea, bukan para ulama, bukan para pendakwah, bukan. Justru agama di sana berkembang, agama Islam di sana berkembang, memiliki kekuatan, memiliki organisasi yang cukup mapan, justru disebarkan oleh para tenaga